Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia bab 3 ya. Mengenai proses masuknya ajaran Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini banyak ya, termasuk banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha. Itu artinya apa? Mereka pernah eksis. Ya, keberadaan mereka memang benar-benar ada, bahkan peninggalannya pun sampai sekarang masih ada dan sangat megah ya. Ini contoh peninggalannya. Ya. Ini apa nih? Gambar apa? Candi. Candi Borobudur. Ya. Yang ini candi apa? Prambanan. Candi Prambanan. Prambanan. Ya, Prambanan adanya di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jogja? Di tengah. Jogja. Ya. Candi Prambanan adanya di Jogja. Nah, ini candi Borobudur. Ya, ini ada stupanya. Candi Borobudur di mana? Di Jogja apa di Jawa Tengah? Jogja. Nah, di Magelang. Magelang di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Ya, ini adalah sisa-sisa peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Jadi, memang kerajaan Hindu dan Buddha dulu besar ada di Indonesia. Ya, makanya kita akan membahas agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Oke. Ini adalah kompetensi dasarnya, ya. Kita akan menganalisis teori tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha, kemudian mengolah informasi, ya. Dan tujuan pembelajarannya ini ya, mengetahui proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian dapat mengetahui pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, dapat menganalisis peninggalan-peninggalannya. Ya. Ada candi, kemudian arca dan lain-lainnya. Dan siswa dapat menyajikan informasi. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, kita mulai aja dari agama. Sebelum kita pelajari proses masuknya ke Indonesia, kita pelajari bagaimana agama itu bisa ada. Ya, bagaimana agama tersebut bisa tercipta. Yang pertama adalah dari agama Hindu. Ya. Agama Hindu itu munculnya dari India. Ya. Itu dari perpaduan antara beberapa kepercayaan dari bangsa Arya dan Dravida. Jadi ada dua bangsa nih dulunya nih. Ada bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini bangsa yang merasa dirinya itu derajatnya lebih tinggi. Ya. Merasa derajatnya lebih tinggi dibanding bangsa Dravida. Ya. Jadi kalau digambarkan fisiknya itu, bangsa Arya kenapa merasa lebih tinggi? Karena dia itu physically ya, putih, tinggi, mancung gitu ya, ganteng lah. Nah, sedangkan bangsa Dravida itu adalah bangsa yang udah ada di lembah Sungai Indus ya. Nah, itu physically-nya dia itu pesek, pendek, hitam. Nah, gitu. Jadi dari akhirnya bangsa Arya dan bangsa Dravida ini jadi bangsa Arya ini dia adalah pendatang di bangsa Dravida yang sudah menetap. Ya, pendatang tapi seperti itu. Dia merasa derajatnya lebih tinggi. Dan juga dewa-dewa yang dari agama sebelumnya yang disembah sudah banyak. Gitu. Kemudian memutuskan untuk bersatu dengan bangsa Dravida, bangsa Arya dan bangsa Dravida, maka muncullah agama Hindu. Ya, dari lembah Sungai Indus yang ada di India. Ya, dari sini munculnya agama Hindu. Nah, dari awal aja kemunculannya udah seperti itu. Ya.
bangsa Arya dan bangsa Dravida bersatu tapi tidak mau disamakan. Maka dari situ muncullah kasta. Ya, sistem kasta yang ada di agama Hindu. Karena apa? Karena tadi, ya, suku Arya tidak mau disamakan dengan Dravida. Pendatang ini tidak mau disamakan dengan penduduk lama, ya. Nah, kemudian muncullah sistem kasta yang ada di agama Hindu berdasarkan level-level. Ya, ini adalah level-levelnya, ya. Ada 5 level, ya, ada 5 kasta di agama Hindu. Yang pertama adalah kaum Brahmana. Ini adalah kaum-kaum para pendeta, ya. Kemudian setelah kasta Brahmana ada kaum Ksatria. Kaum Ksatria ini adalah kaum pemerintahan, prajurit-prajurit, para pejuang, dia adalah kaum Ksatria. Kemudian di kasta ketiga ada kaum Waisya. Ya, ada kasta Waisya. Ini isinya adalah para pedagang. Ya, pedagang-pedagang, saudagar dan petani. Kemudian di keempat ada kaum Sudra. Kaum Sudra ini adalah mereka pekerja kasar, kuli-kuli. Ya, itu adalah bagian dari kaum Sudra. Nah, yang terakhir, ya, ini adalah kaum Parya. Parya ini adalah budak. Ya. Jadi, ini adalah kasta-kasta yang ada di agama Hindu. Ya. Dari kemunculannya aja tadi sudah mereka mau nih bikin agama tapi nggak mau disamain. Nah, itu memunculkan adanya sistem kasta di antara mereka. Ini ada 5 kasta di agama Hindu. Ya, mereka juga menyembah banyak dewa, ya, atau menganut sistem politeisme, ya, menyembah banyak dewa. Apa aja dewa yang disembah? Karena banyak banget, ya, akhirnya ada 3 dewa utama, ya, 3 dewa utama yang wajib disembah, ya, itu disebutnya Trimurti. Ada 3 dewa. Dewa apa aja? Ada 3 nih. Brahma, Wisnu, Shiva. Wisnu, Ya. Shiva. Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Shiva. Ya. Dewa Brahma itu sebagai dewa pencipta. Dia yang menciptakan alam semesta. Kemudian ada dewa yang melindungi dan memelihara alam semesta. Ya, itu adalah Dewa Wisnu. Dan yang paling banyak disembah, yang paling banyak dipuja adalah Dewa Shiva. Ya. Ini adalah dewa perusak atau dewa yang membuat kerusakannya adalah 3 dewa utama di agama Hindu. Ya. Brahma, Wisnu dan Shiva. Gitu. Dan di luar dari dewa-dewa ini ada banyak banget, ya. Ada dewa kesuburan. Pokoknya ada banyak sekali dewa-dewa. Ada ada Dewi Beras, ya. Pokoknya banyak lah, banyak banget dewa-dewa yang mereka percayai. Tapi dewa utamanya hanya ada 3, ya. Oke, lanjut, masih di agama Hindu, ya. Kitab suci agama orang Hindu adalah Weda, ya. Weda. Nah, ini kitab Weda sendiri dibagi menjadi 4 bagian, 4 himpunan, ya. Ada Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Nah, ini kalau Rigweda itu berisi apa? Berisi pujian terhadap dewa. Ya. Kemudian di bagian kedua ada Samaweda. Samaweda itu apa? Berisi nyanyian-nyanyian suci terhadap dewa. Ya. Kemudian bagian ketiga Yajurweda itu berisi mantra-mantra. Ya. Dan yang terakhir adalah Atharwaweda, itu berisi mengenai doa-doa dan pengobatan, ya. Dari agama Buddha yang kita pelajari, pertama, ada yang mau ditanyakan? Agama Buddha, agama Hindu. Dari agama Hindu, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada, ya. Agama Hindu itu
Dia adanya di mana kalau di Indonesia banyaknya? Bali. Di Bali. Bali. Ya, di Bali itu masih banyak banget. Ya memang mayoritas di sana agamanya adalah Hindu. Ya, kalau kalian sekolahnya di Bali nih, itu enak deh. Karena apa? Karena banyak hari libur. Mereka itu banyak hari perayaan-perayaan, jadi sekolahnya itu banyak liburnya. Kalau misalnya lagi ada perayaan galungan atau apa, misalnya dia meninggal kan ngaben tuh. Yang ngaben orang terkenal, ya libur. Ngaben apa ngaben? Pembakaran mayat. Upacara. Ya, betul. Upacara pembakaran mayat. Tapi nggak semua agama Hindu itu diaben. Ya, nggak semua orang agamanya Hindu itu ngaben. Hanya beberapa aja. Bahkan di agama Hindu sendiri, ya beda lah. Ada yang Hindu, ibaratnya Hindunya Hindu Tulen. Hindu Tulen itu dari awal ajarannya emang kayak gitu dia ngikutinya. Terus ada yang percampuran. Ya, mengikuti, ada menyesuaikan dengan kebudayaan lain. Nah, bahkan saat ini sistem kasta di agama Hindu itu sudah tidak terlalu berlaku. Ya, kalau dulu itu nggak bisa namanya orang beda kasta itu menikah. Ya, jadi kaum Brahmana pengen nikah sama kaum Waisya, wah itu nggak bisa itu. Bisa, tapi nanti yang kaum Brahmana jadi turun kastanya. Jadi kaum Waisya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ini sudah tidak berlaku, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, masih ada cuman tidak terlalu ketara gitu. Ya, ini mengenai agama Hindu yang ada di Indonesia ya. Lanjut kita ya ke agama yang selanjutnya. Ya. Nah, agama Buddha. Agama Buddha. Ya, ini adalah digambarkan si Buddha ya. Si Buddha ini sedang bertapa, ceritanya di bawah pohon Bodhi ya. Siapakah si Buddha itu? Siapakah sosok Buddha? Nah, nih ya. Buddhisme atau agama Buddha dibawakan oleh Siddhartha Gautama. Ya. Jadi Siddhartha Gautama ini dulunya adalah anak seorang yang beragama Hindu. Ya. Dari kerajaan dengan kasta kaum Brahmana. Nah, ibunya ini namanya Maya. Ya. Jadi si ibu Maya ini ketika hamil dia mimpi. Mimpi perutnya itu dimasukin sama gajah. Gajahnya warnanya putih. Ini ibu nggak ngada-ngada ya. Ini beneran adanya begini. Jadi si ibu Maya ini mimpi. Dia perutnya dimasukin sama gajah putih. Nah, kemudian dari mimpi itu dia menanyakan sama 44 Brahmana. Ini apa nih maksudnya nih mimpi ini nih? Gitu. Nah, dari mimpi ini akhirnya ditafsirkan bahwa nanti Maya ini akan melahirkan seorang anak yang suci. Ya. Kemudian Maya ini hamil selama 10 bulan. Ya. Setelah 10 bulan kemudian melahirkan Siddhartha Gautama. Ya. Tapi seminggu kemudian si Maya ini meninggal. Akhirnya Siddhartha Gautama diasuh oleh bibinya. Ya. Nah, diasuh oleh bibinya, Siddhartha Gautama ini mendapatkan pendidikan yang sangat ketat. Dia diisolasi. Bahasa zaman sekarang, jadi nggak boleh keluar istana. Ya, dia nggak boleh keluar istana dan nggak boleh melihat dunia luar. Dia hanya mempelajari ajaran agama Hindu karena dikhawatirkan nanti kalau keluar nanti keimanannya akan jadi goyah. Ya, makanya dia dikurung di dalam rumah dan nggak boleh keluar-keluar. Sampai akhirnya dia bisa keluar lah. Dia menemukan celah untuk keluar. Nah, dia keluar kemudian melihat fenomena yang ada di masyarakat karena sebelumnya dia nggak pernah ngelihat. Ya, dia melihat yang pertama adalah laki tua dan lemah. Di situ dia merenungi bahwa hidup ini nggak selalu muda, maka kita akan tua. Gitu. Kita akan lama-lama akan menjadi tua. Kemudian fenomena yang kedua yang dia lihat adalah orang yang cacat fisiknya. Ya, nah dia di situ merenungi bahwa oh nggak semua orang lahir dengan fisik yang sempurna. Ada juga orang yang fisiknya cacat. Kemudian dia berjalan lagi menemukan fenomena ada orang yang menangis sedang berduka karena ada kerabatnya yang meninggal. Di situ dia merenungi bahwa kehidupan ini ada juga kematian.
gitu. Dan yang terakhir, dia melihat seorang suci yang sedang mengembara, ya. Di situ, oh, hidup itu tidak hanya untuk bersenang-senang, ya. Sebenarnya dunia ini adalah fana. Nah, ini menurut Siddhartha Gautama, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencari pencerahan, ya, untuk keluar istana mencari pencerahan, ya. Kemudian dia bermeditasi. Nah, ini kalau di gambarnya ini dia sedang bermeditasi nih di bawah pohon Bodhi, ya. Dia bermeditasi di sini. Kemudian dia nih, ini kalau dilihat ini di kepalanya ada cahayanya nih. Ceritanya ada cahayanya. Nah, dia di sini mendapatkan apa? Mendapat ilham. Ting. Nah, sepertinya saya harus menjadi pencerah. Nah, dia berpikir seperti itu, ya. Siddhartha Gautama akhirnya dia mendapatkan ilham, ya, bahasa sekarangnya. Mendapatkan ilham atau pencerahan bahwa dia harus menyebarkan kebenaran. Ya, akhirnya Siddhartha Gautama memutuskan untuk menyebarkan agama yang dibawanya selama 44 tahun atau sampai meninggal, ya. Jadi itu adalah asal usul dari terciptanya agama Buddha. Jadi di agama Buddha ini dia itu mengenal Tuhan, tapi yang disembah itu bukan Tuhan. Jadi yang didahulukan itu adalah Buddha. Ya, jadi kalau berdoa itu lewat Buddha dulu, baru bisa ke Tuhan. Karena apa? Karena Buddha itu orang suci. Dianggapnya kita tidak suci. Jadi kalau berdoa itu harus ke Buddha dulu, baru bisa sampai ke Tuhan. Ya. Nah, lanjut. Ini adalah kitab suci, ya, kitab suci dari orang Buddha. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya adalah Tripitaka. Tripitaka itu artinya 3 keranjang besar. Ya, ada 3 keranjang besar. Yang pertama itu Sutta Pitaka. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Sutta Pitaka itu apa? Sutta Pitaka itu adalah kumpulan khotbah Sang Buddha. Jadi khotbahnya Sang Buddha itu dikumpulin. Nah, itu jadinya Sutta Pitaka. Kemudian Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini adalah peraturan bagi para biksu dan biksuni. Ya. Karena di agama Buddha ini banyak banget peraturannya. Khususnya orang yang pengen jadi biksu. Dia itu harus menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Ya. Yang botak-botak itu, ya. Nah, itu biksu tuh. Biksu dan biksuni. Ya. Itu nggak perempuan, nggak laki-laki, botak semuanya. Ya. Jadi kalau peraturannya itu sampai apa? Sampai mereka tidak boleh tidur di atas kasur, coba. Karena apa? Karena menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Tapi sampai sebegitunya, ya. Nggak boleh tidur di atas kasur. Lucu, ya. Dan banyak peraturannya. Ya. Tidak boleh makan daging. Ya, tidak boleh makan daging. Terus ada juga pokoknya ada 10 peraturan. Tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh mencuri dan segala macamnya, minum minuman keras, ya, berzina. Jadi pokoknya menjauhkan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, keranjang yang terakhir adalah tadi udah Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Ini berisi tentang ilmu pengetahuan dan hakikat hidup, tujuan hidup manusia. Ya. Nah, berangkat dari agama Hindu yang mengenal banyak kasta, di agama Buddha itu tidak ada sistem kasta. Ya, di agama Buddha ini tidak ada sistem kasta. Semuanya sama. Kecuali ada yang satu yang suci itu tadi, ya, Buddha. Nah, lanjut. Tradisi atau aliran agama Buddha dianut oleh masyarakat awalnya adalah, jadi ada 2 aliran, ada Mahayana, ada Hinayana. Ya. Hinayana ini adalah aliran kecil. Mahayana adalah aliran besar. Hinayana ini aliran agama Hindu yang dia masih memegang teguh ajaran agama agama Buddha. Ya. Kalau Mahayana, dia ini yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang lain, ya. Jadi itu Mahayana, ya.
Dari peninggalan sejarah juga dapat dilihat bahwa terjadi sinkretisme, percampuran antara kebudayaan dan agama antara Hindu Siva dengan Buddha Mahayana yang ada di Indonesia, ya. Oke, ini adalah ajaran-ajaran dari agama Hindu, ya. Dalam agama Hindu Tuhan diyakini hanya satu, Brahmana, ya. Ini Hindu ya. Samsara, ajaran mereka adalah samsara, ya. Isinya apa? Kehidupan di dunia adalah penderitaan yang tiada akhir. Kasihan banget ya. Hidup di dunia adalah penderitaan yang tiada akhir. Nggak ada senang-senangnya. Kemudian mereka mengenal reinkarnasi, proses kehidupan kembali. Jadi kalau misalnya kalian hidup di dunia, terus kalian kerjanya mungkin korupsi atau apa, nanti ketika lahir lagi kalian bukan bentuk manusia, bisa jadi bentuknya adalah tikus. Ya. Jadi mereka sangat mereka mengenal reinkarnasi dan mereka percaya sama hal itu. Kemudian ada karma dan ada pala. Karma itu adalah perbuatan dan ada hasilnya, ya. Jadi karma pala adalah setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik itu baik ataupun buruk. Nah, ini yang paling tertinggi dari ajaran agama Hindu adalah moksa. Moksa ini adalah ketenangan jiwa, tujuan akhir dari agama Hindu, ya. Nah, ini ada ajaran agama Buddha, ya. Konsep Buddha tidak memiliki atau tidak mengenal konsep ketuhanan. Karena yang mereka sembah adalah Buddha, manusia suci, ya. Buddha atau pencerah sejati adalah tujuan akhir dari agama Buddha, ya. Biasanya orang yang beragama Buddha ini, mereka banyak yang beragama Buddha karena apa? Karena senang dengan gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu sehat, ya. Itu adalah dari ajaran agama Buddha, ya. Tadi kan nggak boleh makan daging, menjadi vegetarian. Hidupnya sehat, nggak boleh mendekati minuman keras dan segala macamnya. Jadi banyak orang yang tertarik dengan agama Buddha karena itu, ya. Karena dinilai pendidikan moralnya bagus, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait agama Buddha yang ada di Indonesia? Kita belum bahas agama Buddha di Indonesia ya, ini baru proses terbentuknya agama Buddha. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Lanjut? Oke, lanjut. Ya. Sebentar. Nah, oke. Kita sudah masuk ke bagian selanjutnya adalah teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Ya. Ini ada 5 teori, ya, yang menyatakan masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Ya. Nah, ini pertama teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leeuwen, ya, yang menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia karena kaum Brahmana, ya. Jadi kenapa? Karena hanya kaum Brahmana. Jadi di agama Hindu itu yang boleh menyebarkan agama Hindu adalah hanya kaum Brahmana. Yang boleh membaca kitab suci hanya kaum Brahmana, ya. Selain kaum Brahmana nggak boleh baca kitab suci. Yang ada kaum Brahmana mengajarkan sama yang lainnya, ya. Jadi yang boleh membaca Weda adalah kaum Brahmana. Jadi logikanya ya karena cuma dia bisa nyebarin, jadi ya pastinya dia yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ya, ini oleh pendapatnya Om Van Leeuwen, ya. Nah, kemudian teori yang kedua, teori Ksatria. Ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia itu oleh kaum prajurit, ya. Kenapa bisa? Karena mereka itu kondisinya di India itu lagi politiknya itu lagi nggak bagus, jadi banyak prajurit-prajurit yang melarikan diri akibat kekacauan politik. Nah, mereka melarikan dirinya kemana? Mereka melarikan dirinya ke Indonesia, ya. Para ksatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu, ya. Maka ini disebut juga teori kolonisasi. Kolonisasi itu adalah kelompok-kelompok, ya. Jadi ini teori ksatria. Kalau tadi Brahmana karena
cuman dia yang bisa nyebarin, makanya dia yang bisa nyebarin ke Indonesia. Nah, kalau kesatria, karena kondisi politik di India lagi nggak bagus, akhirnya melarikan diri. Dan melarikan dirinya kemana? Ke Indonesia. Ya, ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Nah, kemudian teori Waisya, ya, dikemukakan oleh N.J. Krum dan Mukherjee. Ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia disebarkan oleh kasta Waisya atau mereka yang merupakan pedagang, ya. Pedagang-pedagang ini kalau misalnya berdagang kan mereka naik kapal ya, kayak naik kapal laut. Pastinya kan bakal lama gitu, nggak mungkin udah naik kapal selama 3 bulan, misalnya dari India, atau selama 2 bulan di Indonesia cuman seminggu, ya nggak mungkin lah, ya. Jadi mereka tinggal di Indonesia, kemudian ada yang kembali lagi di India, ada yang menetap, ya, karena untuk balik lagi ke India mereka harus menunggu selama 6 bulan, selama anginnya itu yang membawa kapal ke India lagi itu lagi mendukung lah, ya, angin musonnya lagi mendukung. Nah, sebagian juga ada yang menikah dengan penduduk sambil menyebarkan agama Hindu, sambil berdagang, ya. Ini adalah teori Waisya atau teori dari pedagang yang dikemukakan oleh N.J. Krum dan Mukherjee. Nah, ini adalah Sudra, ya. Jadi kenapa nih sampai bisa si kaum Sudra ini menyebarkan agama Hindu ke Indonesia? Karena mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Makanya mereka pergi ke negara lain. Ada yang berpendapat seperti ini, ya. Jadi dibawakan oleh kaum Sudra. Nah, tadi ada juga yang terakhir teori arus balik. Nah, teori arus balik ini apa? Bahwa Indonesia yang membantu menyebarkan agama Hindu ke India, yaitu merupakan teori arus balik. Sampai sini ada pertanyaan? Itu teori-teori masuknya ajaran agama Hindu di Indonesia, ya. Jadi ada beberapa teori, ya. Yang pertama tadi teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik, ya. Untuk arus balik ini, jadi agama Hindu itu disebarkan oleh orang Indonesia yang berinteraksi, ya. Jadi orang Indonesia melakukan interaksi dengan orang India, ya, sampai akhirnya membantu menyebarkan agama Hindu di India, ya. Oke, sampai sini cukup paham ya? Paham? Waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, tinggal 5 menit lagi, ya. Ibu lanjut biar tuntas sampai pembahasan yang pertama. Tadi udah masuknya agama Hindu, sekarang masuknya agama Buddha yang ada di Indonesia, ya. Nah, untuk agama Buddha ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah yang menyampaikan adalah mereka para pedagang, ya. Jadi para pedagang dari India tinggal di Indonesia selama 6 bulan, ya. Kemudian menunggu musim anginnya bagus, sama kayak tadi ya. Nah, sambil menunggu musim anginnya bagus itu, nah mereka sambil menyebarkan agama Buddha di Indonesia, ya. Kemudian ada juga Dharma Duta. Dharma Duta ini memang orang yang ditunjuk untuk menyebarkan agama Buddha, ya. Golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang agama untuk menyebarkan agama Buddha, ya. Nah, ini yang selanjutnya, sedikit lagi ya. Faktor-faktor yang menyebabkan agama Buddha dan Hindu diterima di Indonesia, ya. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Hindu dan Buddha mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, sejalan dengan Buddha yang telah ada di Indonesia. Jadi sebelum Buddha di India itu masuk di Indonesia ini sudah ada yang menganut agama Buddha, ya. Kemudian tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk ajaran agama ini, ya. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkan agamanya seperti melalui kesenian, pendidikan, ya, seperti kita tahu ya, wayang. Wayang itu kan dari India, ya. Jadi mereka menyampaikan ajaran agamanya melalui kesenian, melalui wayang,
ada juga kita tahu cerita Hanoman, Ramayana, ya. Itu adalah kisah-kisah yang masuk dari India ke Indonesia. Jadi mereka menyebarkannya juga melalui seperti itu ya, melalui kesenian. Kemudian pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Yang terakhir, ajaran agama Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat. Ya. Karena menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, ini adalah saluran-saluran penyebaran agama Hindu dan Buddha. Ya. Jadi ada perdagangan, pendidikan, ya, tasawuf, perkawinan, dan seni budaya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait masuk proses terbentuknya agama Hindu dan Buddha dan masuknya ke Indonesia. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Ya, mungkin kalian udah pernah mempelajari hal ini, jadi Ibu hanya mereview aja. Ya, mungkin kalian selama di SMP itu kan mungkin pernah ya belajar sejarahnya mengenai agama Hindu dan agama Buddha. Nah, di sini Ibu hanya mengulang kembali apa yang pernah kalian pelajari ketika di SMP dulu. Ya. Oke, insya Allah nanti di pekan selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Ya. Oke. Dari sini dulu Ibu tanya ya. Tadi ada 5 kasta di ajaran agama Hindu. Apa aja kastanya? Brahma. Terus? Apaan ya? Brahma, Kesatria. Terus apa lagi? Waisya. Nah, terus Siwa. Siwa. Sudra. Oh. Ya, Sudra, dan satu lagi Pak. Bu. Pak. Paria. Ya, Paria. Nah, itu tadi ya, ada 5 kastanya. Nah, kalau dewa utama, Trimurti, 3 dewa utamanya apa aja? Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa. Pakai B ya. Jangan nggak pakai B, karena kalau nggak pakai jadinya Rahma. Brahma, Wisnu, Siwa, itu fatal itu. Ya, itu bukan dewa. Oke. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma dewa apa? Pencipta. Wisnu apa ya? Pelindung. Kalau Siwa Pelindung atau pelihara. Perusak. Nah, Siwa adalah dewa perusak. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti slide-nya akan Ibu bagikan di Google Classroom. Tetap sehat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana, di rumah aja. Ya, oke, cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.